Haleluya, puji Tuhan. Mengawali renungan kali ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, berkumpul bersatu lagi kami mendengar renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai telinga hati kami untuk mendengar ajaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Juga pakai hamba-Mu, curahkan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang Kau ingin firmankan, itulah yang terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai renungan firman ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini renungan firman kita saya ambil dalam Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ada 150 pasal dalam kitab Mazmur ini, dan kebanyakan itu ditulis oleh Raja Daud, saudara, di mana itu merupakan curahan isi hati dan pengalaman dia saat dia bergaul karib dengan Tuhan. Dari dia seorang gembala sampai dia dipilih Tuhan menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Memang kita tahu di saat Daud masih menjadi seorang gembala, dia banyak habiskan waktu di padang untuk membalakan domba-dombanya, saudara. Dan pada waktu itulah Daud yang kesukaannya bermain kecapi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, saudara, mendekatkan hatinya kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan serta menyembah Dia setiap waktu, saudara. Kekaripannya dengan Tuhan menjadikan Daud makin percaya kepadanya. Itulah sebabnya mengapa Daud begitu antusias, saudara, terhadap Tuhan, dan kerinduannya begitu besar untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, kita juga dituntut untuk hidup seperti Daud, saudara, ya, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya, menjaga hadirat Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita, saudara. Ya, dalam Mazmur 27 ayat 4 ini, saudara, ini yang menjadi tulisan Daud, saudara. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu bukan berarti saudara harus tinggal di dalam gereja, saudara. Bukan berarti saudara tinggalkan pekerjaan dan diam di dalam gereja setiap hari. Bukan, saudara. Tetapi seperti Daud, di dalam sela-sela kesibukannya juga sebagai bala domba, saudara, Daud selalu menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan selalu ada di dalam hidup Daud. Tangan Tuhan selalu menyertai Daud. Begitupun kita, di saat kita sedang sibuk, di saat kita melakukan aktivitas kita, kesehari-harian kita, bahkan pekerjaan kita, jangan saudara lupakan berhubungan baik dengan Tuhan. Tetap jaga hadirat Tuhan ada di hidup saudara, agar tangan Tuhan selalu menyertai saudara seperti tangan Tuhan menyertai Daud, saudara. Ya, mari kita buka Mazmur 84 ayat 11, saudara. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini juga salah satu bagian dari hidup Daud, saudara, ya. Ketika Daud pun sudah dipilih menjadi raja, dia dipilih menjadi raja karena dia sangat bergaul karib dengan Tuhan. Dari seorang gembala dia bisa menjadi seorang raja atas bangsa Israel. Bangsanya percaya, bangsa kesayangannya Tuhan. Karena apa, saudara? Daud punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, di saat dia menjadi raja juga, saudara, firman Tuhan juga mengatakan tadi 84 ayat 11, Mazmur 84 ayat 11,
Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika Daud pun menjadi raja, dia lebih memilih untuk di pelataran Tuhan. Dia lebih memilih untuk di ambang pintu rumah Allah daripada dia di kemah-kemah orang fasik. Daud itu seorang raja, saudara. Dia bisa saja menghabiskan waktu yang tidak berguna, duduk berfoya-foya sebagai seorang raja, menghabiskan waktu yang sia-sia, berbuat tidak baik. Tetapi Daud tidak memilih itu, saudara. Dia lebih memilih untuk bergaul karib dengan Tuhan, ya, menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kita tahu Daud sangat diurapi Allah, Daud sangat disayangi Allah, karena dia tidak melupakan Allah sedetik pun, saudara. Ya, dia selalu memuji, menjaga hubungan yang baik kepada Tuhan. Hadirat Tuhan selalu hadir dalam hidup Daud. Apakah kita bisa seperti Daud, saudara? Itu tergantung dengan hati kita sendiri. Karena kita diciptakan sama seperti Daud pada saat itu. Ya, hati kita bagaimana? Apakah hati kita ingin memuliakan Tuhan atau bersungut-sungut? Ya, itu tergantung hati saudara dan saya. Dan sebagai ayat terakhir, saya mau buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, mengapa kita tahu Daud tidak ada takutnya, saudara? Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tahu Tuhan akan menyertai Daud, selalu menyertai Daud dalam hal apapun. Jadi dia tidak pernah takut dengan apapun, saudara. Kita tahu cerita Daud. Pada saat Goliat menantang barisan tentara Israel, siapa yang berani menghadapi? Saul. Saul pun tidak berani, yang badannya besar pada saat itu. Kakak-kakak Daud yang memang pilihan, tentara pilihan, badan besar, tidak berani. Tetapi Daud seorang penggembala, saudara. Dia tidak takut karena dia percaya Tuhan hadir di tengah Daud, menyertai Daud, memberi kemenangan Daud. Karena Daud mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, seorang gembala tidak masuk hitungan dalam tentara perang, saudara. Bahkan orang tuanya pun, ayahnya pun menyepelekan Daud. Tapi Daud bisa memenangkan perkelahian pada saat itu, pertarungan. Itu karena Tuhan, karena Daud menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia yakin Tuhan hadir bersama dia dalam berperang lawan Goliat, saudara. Ya. Dan pada Saul pun mengangkat Daud menjadi anggota tempur, anggota perang tentara Israel. Tuhan lebih menyertai Daud daripada Saul. Sehingga ada nyanyian bagi bangsa Israel pada saat itu, nyanyian kemenangan. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sampai Saul pun murka kepada Daud. Itu karena apa? Tuhan lebih memilih Daud. Karena Daud yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena Tuhan merasa hubungan dia baik dengan Daud, dia memberikan apapun untuk kebaikan Daud, kemenangan. Ya, begitupun kita. Kita pun tidak perlu takut menghadapi hidup ini, saudara. Menghadapi pekerjaan saudara. Jika saudara punya hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai saudara dan memberi kemenangan kepada saudara. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, cukup sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini berema, bertumbuh, dan berakar dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertumbuh di dalam hati kami. Ajar kami mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan seperti Daud, Tuhan. Sehingga Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada, Tuhan. Juga Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu selalu berakar di dalam kami untuk menjadi pedoman hidup kami, Tuhan.
Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri renungan firman kali ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.